Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A kelas Indralaya yang beranggotakan Elsa Fazira Paranginangin, Debbie Mareta Putri, Vanessa Sepduta Nefri, dan yang terakhir Oktariana Rusli akan membahas materi pertemuan kelima teori perilaku konsumen. Adapun sub pokok yang dibahas yang pertama, pendekatan marginal utility atau kardinal. Yang kedua, pendekatan indifferent curve atau ordinal. Yang ketiga, konsep budget line. Yang keempat, efek substitusi dan efek pendapatan. Yang kelima, menghitung maksimisasi utilitas. Pendekatan marginal utility atau kardinal. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Pendekatan marginal utility atau kardinal ialah yang mana bertitik tolak dengan asumsi bahwa utility atau kepuasan setiap konsumen dapat dihitung atau diukur dengan uang atau satuan yang lainnya. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Asumsi dasarnya, 1. Kepuasan konsumen dapat diukur dengan satuan ukur. 2. Berlaku hukum Gaussian atau disebut law diminishing of marginal law, yang isinya, apabila banyak barang yang dilakukan konsumsi, maka tambahan kepuasan atau marginal utility yang didapat setiap tambahan yang dikonsumsi akan menurun. Begitu sebaliknya. 3. Tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi 1 unit barang bisa dihargai dengan uang, sehingga makin besar kepuasan, makin mahal harganya. Hukum Gaussian 1 berbunyi, jika pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dilakukan secara terus-menerus, rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun, semakin lama kenikmatan tersebut akan semakin menurun, sampai akhirnya mencapai titik jenuh atau titik nol. Hukum Gaussian 2 berbunyi, konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa, sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa sama. Pada kurva ini menunjukkan tentang total utility dari konsumen A dan kurva marginal utility konsumen A. Gambaran sederhananya, karena konsumen A menyukai sate ayam, maka ia akan mendapatkan kepuasan setelah mengkonsumsi 1 porsi sate ayam. Setelah itu, ia akan mengkonsumsi lagi sehingga habis 3 porsi sate ayam. Di sini marginal utility menunjukkan tambahan kepuasan yang diterima konsumen A setelah menikmati sate ayam porsi pertama, kedua, dan ketiga. Logikanya, ketika seseorang mengkonsumsi barang atau jasa berulang kali, seperti konsumen A yang mengkonsumsi 3 porsi sate ayam, maka kepuasan yang ia dapat akan semakin berkurang. Faktor inilah yang menjadi dasar the law of diminishing marginal utility. Dengan demikian, the law of diminishing marginal utility menyatakan bahwa konsumsi barang atau jasa dilakukan berulang-ulang, maka tingkat kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang atau jasa tersebut akan semakin menurun. Kita bisa melihat keterkaitan teori utilitas, marginal utility, dan the law of diminishing marginal utility pada gambar 1 dan gambar 2 berikut ini. Teori perilaku konsumen sendiri mempunyai 2 pendekatan. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur besarnya kepuasan konsumen. Apabila sebelumnya kita telah memahami tentang pendekatan marginal utility atau kardinal, maka di sini kita akan membahas pendekatan indifferent curve atau ordinal. Pendekatan indifferent curve menekankan pada perbandingan kepuasan yang diperoleh konsumen terhadap berbagai pilihan konsumsi tanpa perlu mengetahui seberapa besar kepuasan itu sendiri. Kurva indifference ini menunjukkan berbagai titik kombinasi 2 barang yang memberikan kepuasan yang sama. Dari kurva indifferent, maka kita akan dihadapkan oleh beberapa kondisi atas pilihan konsumsi terhadap barang X dan barang Y.
Yang pertama, jika konsumsi barang X lebih memberikan kepuasan daripada barang Y, maka nilai kepuasan barang X akan lebih besar dari barang Y, dan konsumen tentunya akan lebih memilih barang X. Yang kedua, apabila nilai kepuasan barang X setara dengan barang Y, maka konsumen akan berada dalam posisi inferen, atau menganggap kepuasan yang diperoleh dari kedua barang itu sama saja. Yang ketiga, ketika konsumen lebih menyukai dan sekaligus merasa sama saja saat mengonsumsi barang X daripada barang Y, maka posisinya adalah barang X lebih dari atau sama dengan barang Y. Kita contohkan dengan kurva yang ada di sini. Misalkan kita mempunyai budget 100.000. Dari 100.000 tersebut, kita bisa membeli 4 panci dan 20 gelas. Jika kita ingin menambah kuantitas dari panci, otomatis kita harus mengurangi kuantitas dari gelas tersebut. Maka dengan 8 panci kita bisa membeli 10 gelas, 10 panci 8 gelas, 16 panci 5 gelas, dan yang terakhir jika kita membeli 20 panci, kita bisa mendapat 4 gelas. Kemudian ciri-ciri dari kurva inferen. Yang pertama, kurva inferen itu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah, seperti yang ada di kurva. Itu artinya, jika kita ingin menambah konsumsi satu jenis barang, maka kita harus mengurangi konsumsi dari barang lainnya. Lalu yang kedua, cembung ke arah titik nol. Cembungnya ke arah titik nol. Lalu kurva indiferensi tidak saling berpotongan. Dan yang terakhir, jika kombinasi konsumsi suatu barang semakin banyak, kepuasan yang diperoleh juga akan semakin tinggi. Selanjutnya, budget line. Budget line atau dalam bahasa Indonesianya garis anggaran adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya atau anggaran yang sama besar. Jadi jika sebelumnya di dalam indifferent curve itu menjelaskan dua barang yang memberikan kepuasan yang sama, maka di budget line itu menjelaskan dua kombinasi barang dengan anggaran yang sama. Di dalam kurva, keseimbangan ini ditunjukkan oleh titik singgung antara kurva indifferent dengan garis anggaran. Adapun faktor utama yang harus diketahui, PX atau harga barang X. P itu artinya price, lalu PY harga barang Y, QX jumlah barang X atau quantity, QY jumlah barang Y, dan I atau income artinya pendapatan konsumen. Budget line sendiri juga dapat mengalami perubahan. Perubahan pertama karena adanya pergeseran atau shifting. Misalkan budget line pertama ada di A1, lalu kemudian pendapatan konsumen itu meningkat. Jika pendapatan konsumen meningkat, otomatis konsumsi juga akan bertambah, yang mengakibatkan kurva bergeser ke sebelah kanan. Berlaku juga sebaliknya, jika pendapatan menurun, otomatis konsumsi juga akan berkurang, yang mengakibatkan kurva bergeser ke sebelah kiri. Ini berlaku juga jika harga barang berubah, tetapi dengan syarat yang pertama, harga barang sama-sama naik, atau yang kedua, harga barang sama-sama turun. Yang pertama tadi pergeseran, lalu yang kedua adalah rotasi. Kalau di pergeseran, syaratnya harga barang harus sama-sama naik atau harga barang harus sama-sama turun, maka di rotasi hanya salah satu harga barang saja yang mengalami perubahan. Misalkan budget line pertama ada di A1. Lalu kemudian pendapatan konsumen itu tetap, harga barangnya tetap, tetapi harga barang X mengalami penurunan. Otomatis konsumsi konsumen terhadap barang X itu akan meningkat, yang mengakibatkan kurva berotasi ke sebelah kanan. Dengan syarat nilai konsumsi harus lebih kurang atau sama dengan pendapatan konsumen, maka PX dikali QX ditambah PY dikali QY kurang dari income atau pendapatan. Lalu jika konsumen ingin menggunakan semua anggaran, maka PX dikali QX ditambah PY dikali QY sama dengan income atau pendapatan. Slope budget line adalah rasio harga kedua barang, atau biasa disebut harga relatif barang X terhadap barang Y, min PX dibagi PY. Efek substitusi dan efek pendapatan.
Efek substitusi adalah terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga, di mana perubahannya dibatasi pada pergerakan sepanjang kurva indiferen mula-mula atau penghasilan real dianggap tetap. Bila mana terjadi kenaikan harga barang X akan menyebabkan naiknya permintaan barang Y. Efek pendapatan. Efek pendapatan terjadi karena adanya perubahan harga suatu barang yang menyebabkan pendapatan real konsumen berubah, sehingga jumlah barang yang diminta berubah, di mana harga barang lain dan pendapatan nominal konsumen tetap. Naiknya harga barang X berakibat penurunan relatif pendapatan konsumen. Efek pendapatan, penurunan kurva permintaan individu. Ada dua barang X dan Y yang dikonsumsi. Menggunakan asumsi ceteris paribus, harga barang Y dan pendapatan konstan. Jika harga X turun, pendapatan real naik, sehingga kuantitas barang X diminta meningkat. Garis anggaran berotasi memutar ke kanan. Perubahan harga berarti mengubah daya beli real. Individu akan berpindah ke kurva indiferens baru yang konsisten dengan daya beli yang baru. Garis anggaran akan berotasi mengikuti perpindahan kurva indiferens dan daya beli yang baru. Efek substitusi, penurunan kurva permintaan individu. Ada dua, barang X dan Y yang dikonsumsi. Asumsi ceteris paribus, harga barang Y dan utilitas konstan. Jika harga X turun, pendapatan diimbangi. Pergerakan atau perpindahan di sepanjang kurva indiferens. Perubahan harga berarti mengubah daya beli real. Individu akan berpindah ke kurva indiferens baru, konsisten dengan daya beli. Individu bertahan pada kurva indiferens. Konsumsinya harus diubah agar MRS-nya sama dengan rasio harga yang baru dari kedua barang. Dampak perubahan harga dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, konsumen akan cenderung membeli lebih banyak barang yang harganya menjadi lebih murah dan membeli lebih sedikit barang yang harganya relatif lebih mahal. Kondisi seperti ini merupakan efek substitusi. Yang kedua, terdapat salah satu barang yang dijual dengan harga yang lebih murah, maka konsumen menikmati kenaikan daya beli real karena mereka mempunyai sisa uang untuk membeli barang tambahan. Kondisi tersebut merupakan efek pendapatan. Jumlah dari kedua efek tersebut, efek substitusi dan efek pendapatan, disebut sebagai efek harga, efek total. Efek substitusi dan pendapatan dapat terjadi pada dua jenis barang yang berbeda, yaitu barang normal dan barang inferior. Tapi, ada kasus khusus yang menunjukkan bahwa barang given juga berefek kepada pendapatan dan substitusi. Baik, saya akan menjelaskan tentang maksimisasi utilitas. Setiap orang berusaha untuk memaksimalkan kepuasan dari konsumsi barang. Untuk konsumsi satu jenis barang, maka kepuasan maksimum dapat dicapai pada saat nilai guna total atau TU mencapai maksimum. Jika konsumen mengonsumsi lebih dari satu barang, maka penentuan kepuasan maksimum yang dapat dicapai. Pertama, jika ada dua barang dan harganya sama, maka kepuasan maksimum MUX sama dengan MUY. Yang kedua, jika ada dua barang dengan harga yang berbeda, maka tambahan kepuasan atau MU yang lebih besar diperoleh dari barang dengan harga yang lebih rendah dengan MUX sama dengan MUY. Saya akan menjelaskan tentang contohnya. PX sama dengan 5.000 per unit dengan nilai guna marginal atau MUX sama dengan 5. PY sama dengan 50.000 per unit dengan nilai guna marginal atau MUY sama dengan 50 dengan anggaran 50.000. Jika dibeli barang X, maka diperoleh 10 unit dengan MUX sama dengan 50. Jika dibelikan barang Y, maka diperoleh 1 unit dengan MUY sama dengan 50.
Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.